Ya, memang Presiden Joko Widodo tidak merasa jenius, tetapi Rocky Gerung merasa jenius. Mana yang lebih baik? Nah, masyarakat Indonesia pasti tahu kan? Pada waktu itu profesor dari Singapura memuji kinerja Presiden Joko Widodo, bahkan menyebut Presiden Joko Widodo adalah sosok yang jenius. Nah, menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengklaim bahwa milenial bertanya, Jokowi jeniusnya di mana? Seolah-olah dia iri ya. Kalau Presiden Joko Widodo dipuji profesor tersebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah jenius. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah rupiah sekarang ini menguat, bahkan paling tinggi sejak Februari 2021 yang lalu, mendekati hampir 14.000, di mana biasanya 14.300 sekian atau berapa, dan sekarang ini bisa menguat bahkan yang di level tertinggi. Dan tidak hanya itu saja, secara bersamaan Presiden Joko Widodo, ekonomi Indonesia meroket pada kuartal kedua, yaitu sebesar 7,07%. Tinggi loh itu. Bahkan Malaysia saja cuma 5% berapa gitu. Tetapi Indonesia mampu mendongkraknya karena ekspor Indonesia yang kian membaik. Bahkan ekspor Indonesia meningkat 58%. Gimana tidak jenius? Dan BUMN Indonesia juga mengalami peningkatan 356%. Dan bahkan juga Freeport Indonesia, laba bersihnya juga meningkat hampir 4 kali lipat. Yang dulu sebesar 10 triliun, sekarang 40 triliun. Bersih loh itu, laba bersih. Ya memang sih Presiden Joko Widodo tidak merasa jenius. Bahkan yang dikerjakan atau kebijakannya ya biasa-biasa saja. Cuma kebijakan Presiden Joko Widodo yaitu untuk kepentingan rakyat dan Indonesia, tidak kurang tidak lebih. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak merasa jenius sama sekali. Terbuktilah gelar doktor pun telah dia tolak. Hampir 30-an gelar doktor ditolak. Ya, memang Presiden Joko Widodo tidak merasa jenius, tetapi Rocky Gerung merasa jenius. Mana yang lebih baik? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dunia kaget bagaimana bisa Jokowi mampu wujudkan ini. Performa ekonomi Indonesia pada 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf mengalami tantangan dari pandemi ini. Bahkan, ekonomi Indonesia masih di bawah capaian sebelum pandemi ini. Atau pada tahun 2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia secara gabungan pada 2020 dan 2021 diperkirakan masih di bawah capaian pada 2019 yang sebesar 5,02%. Ekonomi Indonesia pun masih berusaha menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia sebesar minus 2,9% akibat dari pandemi ini. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Vietnam di urutan pertama dari pertumbuhan 5 negara besar di Asia Tenggara. Negara Malaysia minus 5,6%, Thailand minus 6,1%, Singapura minus 5,8%, Filipina minus 4,07%. Pada tahun 2020, hanya Vietnam yang pertumbuhan ekonominya positif. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bisa lebih baik ketimbang capaian di tahun 2020. Pada semester 1 2021 saja, ekonomi Indonesia sudah tumbuh 3,1%. Sementara itu, negara Asia Tenggara lainnya juga menunjukkan perbaikan. Ekonomi Thailand naik 1,2%, Vietnam naik 5,6%, serta ekonomi Singapura 7,7% di semester 1 2021. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,2% di 2021.
Kalau dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara, ekonomi Indonesia lebih baik dari Thailand yang diperkirakan akan tumbuh 1,3% di 2021. Namun ekonomi Indonesia relatif tak jauh berbeda dengan negara lain seperti Vietnam 3,8%, Filipina 3,2%, dan Malaysia 3,5%. Dengan memakai asumsi IMF, maka ekonomi Indonesia hanya tumbuh di bawah 1% selama 2 tahun terakhir secara rata-rata 2020 dan 2021. Kenaikan ekonomi Indonesia tak lepas dari penurunan pandemi ini yang mulai dirasakan pada kuartal 2 2021. Berangsur, jumlah pasien pandemi turun setelah beragam cara dilakukan, yakni vaksinasi secara masif. Hanya saja faktor pendorong pemulihan ekonomi masih berasal dari ekspor dan investasi di tengah masih lemahnya daya beli dalam negeri. Diketahui ekonomi Indonesia berhasil bangkit pada kuartal 2 2021 dengan tumbuh 7,07% secara tahunan. Ini merupakan pertumbuhan positif pertama semenjak adanya wabah pandemi ini. Padahal sebelumnya 4 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tumbuh negatif. Lantas apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia bisa bangkit dari kontraksi? Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai pulih ini merupakan imbas dari perkembangan ekonomi global yang juga menunjukkan tren pemulihan. Pertama, pertumbuhan ekonomi global pada kuartal 2 tahun 2021 ini mengalami peningkatan. Kedua, terkait harga komoditas, makanan, dan hasil tambang pada dasar internasional baik secara kuartal ke kuartal dan year on year alami peningkatan, papar Margo dalam konferensi pers virtual pada Kamis 5 Agustus 2021 yang lalu. Faktor ketiga, kata dia, adalah membaiknya sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia yang juga turut memberi andil dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut. Sebut saja di Cina, kuartal 2 2021 ekonominya tumbuh 7,9%, kemudian AS ekonominya tumbuh 12,2%, Singapura 14,3%, Korea Selatan tumbuh 5,9%, Vietnam, Hong Kong, dan Uni Eropa 13,2%, ujarnya. Sementara dari sisi penggerak ekonomi dalam negeri, kata Margo, yang menjadi pendorong utamanya adalah kinerja ekspor-impor yang cukup baik, di mana kata permintaan ekspor selama kuartal 2 meningkat 55%, sementara impor meningkat 50,21%. Ekspor totalnya meningkat seiring dengan perbaikan negara mitra dagang, dorong permintaan ekspor meningkat sebesar 55%. Lalu dibandingkan kuartal 2 2020, sedangkan nilai ekspor kita kalau dibandingkan kuartal 1 2021 tumbuh 10,36%. Juga rupiah menguat dalam sepekan. Bahkan nilai tukar rupiah mencapai titik paling kuat sejak Februari 2021. Merujuk Bloomberg, rupiah spot ditutup di level 14.075 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 1,04% dibandingkan pekan lalu. Sedangkan rupiah Cisdor di minggu ini menguat 0,99% ke level 14.084 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analisis global kapital Investama Alwi Asegaf menilai penguatan rupiah di minggu lalu didukung oleh derasnya dana asing yang masuk ke dalam negeri. Dalam sepekan, di bursa saham investor asing mencatat aksi beli bersih sebesar 5,15 triliun di pasar reguler. Sementara itu, untuk pasar obligasi, kemungkinan akan terjadi capital inflow di pasar sekunder. Hal ini terlihat dari penurunan yield surat berharga negara tenor 10 tahun yang turun 7,1 basis poin hari ini ke 6,223% dan sudah turun dalam 3 hari beruntun, kata Alwi. Derasnya dana asing ini menurutnya tidak terlepas dari membaiknya data-data ekonomi dalam negeri. Data-data seperti PMI manufaktur sudah masuk zona ekspansi. Kemudian neraca perdagangan Republik Indonesia yang mencatat surplus 4,37 miliar US pada September 2021. Di minggu ini juga, menurutnya data penjualan retail yang membaik, walaupun tetap kontraksi. Membaiknya data ekonomi ini, kata Alfi, karena angka kasus pandemi ini di Indonesia yang menurun, sehingga PPKM dilonggarkan dan membuat roda ekonomi berputar. Sementara itu dari eksternal, ia melihat koreksi dolar dalam beberapa hari terakhir turut mendukung sentimen setelah investor melakukan aksi profit taking dari level tertingginya di minggu lalu. Aksi profit taking setelah dolar meraih level tertinggi minggu lalu yang dipadu dengan meningkatnya sentimen risk on menyusul hasil earning positif di Wall Street serta turunnya jobless claim.
telah mengurangi minat investor atas dolar sebagai safe haven, kata Ali. Diketahui nilai ekspor Indonesia mencapai 18,48 miliar US pada April 2021. Angka itu naik tipis 0,69% dibandingkan ekspor Maret 2021. Adapun dibanding April 2020, nilai ekspor nasional meningkat cukup signifikan sebesar 51,94%. Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan kenaikan ekspor hingga 51,94% tersebut dipicu oleh ekspor non-migas April 2021 mencapai 17,52 miliar US atau naik 0,44% dibandingkan Maret 2021. Dibandingkan ekspor non-migas April 2020 naik 51,08%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2021 mencapai 67 miliar US atau naik 24,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 63,78 miliar atau naik 24,84%. Ujar Kecuk di Jakarta pada Kamis 20 Mei 2021 yang lalu.